Halo teman-teman semuanya, kali ini admin akan memberikan info terbaru mengenai perkembangan baterai kendaraan listrik atau EV di Indonesia. Pasalnya nih, Indonesia digadang-gadang bakal mempunyai pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Pabrik itu sendiri rencananya terbangun di wilayah Karawang, Jawa Barat. Direktur Indonesia Battery Corporation atau EBC, Toto Nugroho menjelaskan pabrik tersebut merupakan hasil kerjasama dengan konsorsium asal Korea Selatan yaitu LG Energy Solution dan Hyundai Motor Group. Kita tidak mau kejadian sebelumnya, jadi kita beberapa kali terlewati fase-fase penting dalam perindustrian. Ya, apa yang kita miss coba? Kita nggak bangun petrokimia secara masif, kelewatan. Batubara gimana? Semua di ekspor. Yang ada ide untuk hilirisasi jadi chemicals, kimia, baru sekarang ngomong DME dan lain-lain. Kelapa sawit turunan yang untuk ke biodiesel baru-baru ini aja ya. Tapi dari awal itu kita kelewatan. Jadi banyak sekali di Indonesia ini kelewatan momen emas. Nah sekarang bahwa seluruh dunia itu akan memphase out BBM, mobil BBM. Volt, Tesla sudah aja, misalnya Ford, GM dan lain-lain itu semua konversi ke listrik dalam 2030-2025. Kita didirikan untuk melakukan salah satunya hilirisasi baterai. Pabrik tersebut rencananya akan memulai produksi perdananya pada tahun depan yaitu tahun 2024. Saat ini, dari proyek Omega sendiri, konstruksinya sudah mencapai 80% di Karawang dan siap beroperasi tahun 2024. Pabrik kendaraan listrik di Karawang ini mempunyai investasi sebesar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 16,37 triliun rupiah. Di sisi lain, kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik dunia bakal mencapai 5.300 GWh pada tahun 2035 dan didominasi oleh kebutuhan dari kendaraan listrik roda 4 atau mobil. Sedangkan kebutuhan baterai EV sebagian besar berasal dari 3 area, yakni Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Toto menyebut, Indonesia ditargetkan dapat menjadi EV Battery Production Hub di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, Indonesia mempunyai bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, utamanya nikel. PT Industri Baterai Indonesia atau IB atau dikenal dengan Indonesia Battery Corporation atau EBC, holding badan usaha milik negara atau BUMN baterai, terus berkomitmen untuk menggenjot ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan, perusahaan sudah menyiapkan beberapa tahapan atau roadmap untuk merealisasikan cita-cita Republik Indonesia menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia. Direktur Indonesia Battery Corporation atau EBC, Toto Nugroho mengatakan, guna merealisasikan perkembangan baterai EV dan ekosistem di Indonesia berjalan pesat, pihaknya telah menyiapkan roadmap atau peta jalan yang siap diimplementasikan. Jadi, di 2023 ini, konsentrasi EBC bagaimana meningkatkan dari kualitas dan biaya. Maksudnya, harga dari roda 2 di Indonesia meningkatkan yang sebelumnya totalnya hanya sekitar 6.000 unit di tahun ini, ditingkatkan menjadi 15.000 unit. Hal itu disampaikan oleh Toto dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 7 DPR RI Rabu 12 April 2023. EBC saat ini memang tengah fokus untuk menggarap produksi kendaraan listrik roda 2 di Indonesia. Ini setelah perusahaan berhasil menguasai 53,93% saham PTWK Industri Manufaktur atau WIMA, produsen motor listrik Gesit. Sekedar informasi ya teman-teman ya, Gesit merupakan kendaraan motor listrik buatan anak bangsa yang kandungan lokalnya sudah mencapai 90% dan pertama kali dikembangkan oleh anak-anak Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke lanjut, masih di tahun yang sama atau 2023, EBC bakal fokus menggarap pembuatan Energy Storage System atau ESS berupa baterai penyimpanan energi. Kemudian pada tahun 2024 sampai 2025 ditargetkan pabrik baterai untuk kendaraan listrik roda 2 dan 4 serta pabrik baterai daur ulang dapat beroperasi. Sementara itu, pada tahun 2025 sendiri menjadi periode yang cukup penting bagi Indonesia. Pasalnya, pada tahun tersebut
ditargetkan pabrik pengolahan prekursor atau pabrik pengolahan MPI atau nikel matte, pabrik pengolahan HPAL, dan pabrik pengolahan kadota dapat beroperasi juga sekaligus. Jadi baterai material yang siap kita olah menjadi baterai made in Indonesia. Ini adalah harapan kita di tahun 2026, benar-benar baterai sel yang kita dapatkan dari hulu bisa berproduksi pertama kali dari Indonesia. Kemudian pada tahun 2030, diharapkan Indonesia bisa melakukan penguasaan terhadap teknologi baterai. Dengan demikian Indonesia tidak lagi bergantung dengan pihak luar. Wih, semoga teman-temannya kita doakan bersama-sama kemandirian dalam teknologi baterai Indonesia dikuasai pada tahun 2030. Namun untuk mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah, brother. Indonesia harus siap bersaing dengan 3 penguasa dunia saat ini. 3 penguasa baterai kendaraan listrik dunia tersebut yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan China. Kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik dunia bakal mencapai 5.300 GWh pada tahun 2035 dan didominasi oleh kebutuhan dari kendaraan listrik roda 4. Sementara kebutuhan baterai kendaraan listrik sebagaimana berasal dari 3 area yakni Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Pihak ABC terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemitraan dalam rangka menggenjot ekosistem baterai di Indonesia. Menurutnya, kemitraan ini sangat penting untuk merealisasikan proyek baterai di Indonesia. Namun demikian, Indonesia ditargetkan dapat menjadi EV battery production di kawasan Asia Tenggara pertama kali, apalagi Indonesia mempunyai bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan baterai. Seperti diketahui nih, pemerintah berupaya mengenjot sistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Pasalnya, peralihan kendaraan listrik berpotensi menekan besaran kompensasi BBM bersubsidi hingga 5 miliar US dollar atau sekitar 74,25 triliun rupiah pada tahun 2035. Tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia diprediksi akan meningkat secara signifikan, bahkan produksi kendaraan listrik untuk roda 2 pada tahun 2030 diperkirakan bakal tembus 9 juta unit, sementara untuk kendaraan roda 4 hampir mencapai 600.000 unit. Potensi pengurangan konsumsi BBM yang semula berasal dari impor bisa digantikan dengan listrik dan dihasilkan dari pembangkit listrik domestik. Adapun potensi pengurangan impor BBM pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 23 juta barel. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.